program kolaborasi 3 perancangan dan pengembangan kurikulum. Saya Mei Wahyu Lestari. Saya Betania Nuratika Adhani. Saya Pangesti Wiwit Nabila. Saya Mukut Nurmeliana. Saya Sadewa Frida. Saya Samsyatul Alifah. Materi yang pertama yaitu peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, serta dapat membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan. Menjelaskan merupakan pemberian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara generalisasi dengan konsep, antara konsep dengan data, atau sebaliknya. Siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa dapat menjelaskan melalui yang pertama, melalui generalisasi atau prinsip. Generalisasi atau prinsip dalam konteks ini mengacu pada kemampuan siswa dalam menjelaskan suatu konsep atau fenomena dengan menggunakan ide atau aturan yang dapat diterapkan secara luas pada situasi yang berbeda. Dalam hal ini, mencakup kemampuan siswa untuk mengidentifikasi pola umum atau aturan dasar yang berlaku pada berbagai situasi atau kasus. Yang kedua, memberikan fenomena-fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis. Memberikan fenomena-fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis mengacu pada kemampuan siswa untuk menyajikan informasi yang didukung oleh bukti yang valid, terukur, dan terstruktur dengan baik. Ini melibatkan pengumpulan data yang relevan, menyusun dengan logis, dan mengkomunikasikan informasi tersebut secara efektif kepada orang lain. Yang ketiga, membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi mengacu pada kemampuan siswa untuk menghubungkan konsep atau ide dengan konteks yang relevan, serta memberikan contoh konkret atau ilustrasi yang membantu menjelaskan atau menggambarkan konsep tersebut dengan lebih jelas dan memudahkan pemahaman. Ini melibatkan pemahaman yang dalam tentang materi serta kemampuan untuk menyajikan informasi dengan cara yang menarik dan memperjelas. Contoh pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 terdapat materi teks disposisi. Peserta didik dapat dikatakan memahami apabila mereka mampu membuat dan memahami struktur serta kaidah kebahasaan dari sebuah teks disposisi. Nantinya, peserta didik akan berkolaborasi dengan teman sebaya untuk mendiskusikan suatu topik dan menyusun teks eksposisi yang sesuai dengan kaidah. Kemudian, hasil teks tersebut akan dipresentasikan di depan kelas. Baik, selanjutnya ada materi mengenai mampu menafsirkan. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, serta mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Berikan contoh konkret bagaimana peserta didik menafsirkan sesuai tema ataupun mata pelajaran. Sebagai bukti, peserta didik telah memahami. Berikut contoh konkret dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan tema teks deskripsi, interpretasi peserta didik setelah mengamati video tentang Kebun Raya Bogor. Peserta didik diminta menulis teks deskripsi tentang Kebun Raya Bogor berdasarkan pemahamannya sendiri. Nah, bukti pemahamannya 1, penafsiran. Deskripsi ini menunjukkan bahwa peserta didik mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendetail tentang Kebun Raya Bogor.
dengan pengetahuannya sendiri atau pengetahuan diri. Nah, yang kedua, ditafsirkan dengan tepat. Jadi, teks deskripsi harus membuat pembaca bisa membayangkan tempat yang dimaksud tersebut. Itu adalah contoh konkret dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema teks deskripsi. Selanjutnya ada dimensi pribadi historis. Menambahkan pengalaman pribadi, yaitu berkunjung ke Kebun Raya Bogor, dengan menunjukkan pemahaman bahwa deskripsi dapat diperkaya dengan sentuhan pribadi. Yang keempat, konstruksi objek melalui ilustrasi. Misalnya, peserta didik dapat membuat ilustrasi Kebun Raya Bogor dengan mendeskripsikan pohon-pohon besar, bunga, dan danau. Nah, yang kelima ada analogi. Penggunaan analogi seperti ini memperlihatkan pemahaman peserta didik tentang bagaimana membuat deskripsi lebih menarik dan lebih kreatif, serta memberikan gambaran yang mudah dipahami oleh pembacanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Pangesti Wiwit Nadila. Selanjutnya, mampu menerapkan. Di sini, peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila mereka mampu menerapkan dengan bukti secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata, atau peserta didik dapat melakukan berdasarkan pemahaman, teori, dan petunjuk prosedur. Apabila mereka melakukan semua itu, maka mereka dikatakan mampu menerapkan. Selanjutnya, bukti konkret mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam materi teks biografi. Di sini, siswa sudah memahami materi teks biografi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia itu ketika siswa mengimplementasikan hasil pengetahuan yang didapatnya menjadi kemampuan siswa untuk dapat menyusun serta menggunakan konsep dari struktur teks biografi dalam menulis biografi mereka sendiri berdasarkan struktur dan unsur teks biografi dengan tepat. Yang pertama, menulis biografi tokoh terkenal. Biografi harus disusun secara sistematis, mulai dari pendahuluan. Di sini menjelaskan latar belakangnya, kehidupan tokoh, pencapaian tokoh, dan kesimpulan yang menunjukkan pengaruh atau warisan yang ditinggalkan oleh tokoh tersebut. Yang kedua, menulis biografi diri sendiri. Di sini, siswa menulis biografi tentang dirinya, mulai dari kelahiran, pendidikan, pengalaman, hingga tujuan masa depannya. Yang ketiga, menganalisis biografi tokoh terkenal. Di sini, mereka diharapkan dapat menemukan elemen penting dari biografi tersebut, seperti tokoh utamanya siapa, peristiwa pentingnya bagaimana, dan nilai-nilai yang dipegang, serta pesan yang ingin mereka sampaikan. Dengan menganalisis biografi orang lain, siswa dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang kehidupan orang lain. Jadi, dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan mereka, kita dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga benar-benar memahami konsep yang dipelajari. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Puput. Baik, selanjutnya ada memiliki perspektif. Perspektif yaitu peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang mereka secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, proses belajar. Peserta didik juga mampu menerima adanya perbedaan pandangan dari orang lain. Kemudian ada contoh konkretnya yaitu peserta didik dalam pembelajaran menerapkan perspektif. Misalnya pada materi teks debat, biasanya peserta didik dibagi ke dalam dua kelompok. Mereka akan diberikan satu topik yang sama, namun satu kelompok akan berada dalam sisi pro atau mendukung,
Dan satu lagi akan ada di sisi kontra atau menentang. Dalam proses pembelajaran materi teks debat ini, kita dapat mengetahui perspektif atau sudut pandang peserta didik dalam menyampaikan pendapat berupa opini berdasarkan topik yang diberikan dan posisi mana kelompok tersebut ditempatkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Sadewa. Ya, selanjutnya ada memiliki empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Empati melibatkan kemampuan untuk menempatkan diri sendiri pada posisi orang lain dan melihat situasi dari sudut pandang mereka. Dalam konteks pembelajaran, empati dapat mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif orang lain, pengalaman hidup mereka, dan bagaimana itu dapat mempengaruhi cara mereka memahami dunia. Lalu contoh konkret dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada membaca novel. Saat membaca novel tentang seorang anak yang kehilangan orang tuanya, siswa diajak untuk membayangkan tentang perasaan yang sedih, kesepian, dan kehilangan yang dialami oleh tokoh tersebut. Siswa diminta menuliskan diari dan sudut pandang tokoh tersebut, mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Yang kedua yaitu ada menganalisis puisi. Saat menganalisis puisi tentang kerinduan pada kampung halaman, siswa diajak untuk membayangkan perasaan rindu yang mendalam dan bernostalgia yang muncul dalam puisi tersebut. Siswa diminta membuat ilustrasi atau video pendek yang menggambarkan suasana hati seorang anak tersebut dalam video puisi. Lalu selanjutnya yang ketiga ada menulis cerpen. Saat menulis cerpen, siswa diajak untuk menciptakan tokoh-tokoh yang memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda, serta menggambarkan interaksi antar tokoh dengan penuh empati. Siswa diminta untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya tentang karakter yang ingin mereka ciptakan dan alasan dibalik tindakan mereka menciptakan karakter tersebut. Lalu selanjutnya yang keempat ada mempelajari drama. Saat mempelajari drama tentang konflik antar teman, siswa diajak untuk memahami perasaan masing-masing antar tokoh yang terlibat dalam konflik tersebut. Siswa diminta untuk berperan sebagai salah satu tokoh dan menyampaikan dialog dengan nada dan ekspresi yang sesuai dengan perasaan tokoh tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Samsiatul Arifah. Baik, selanjutnya ada memiliki kesadaran pengetahuan diri. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman peserta didik sendiri, serta mampu menuangkan arti pembelajaran dan pengalaman. Berikut contoh konkret mengenai bagaimana peserta didik memiliki pengetahuan diri sesuai tema atau mata pelajaran yang telah mereka pelajari sebagai bukti mereka telah memahami pada materi teks eksposisi. Yang pertama ada menunjukkan kesadaran metakognitif. Contoh konkret yang dapat disaksikan ketika siswa memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif adalah melakukan refleksi pada tahap akhir pembelajaran. Dan yang kedua adalah memahami gaya pribadi, prasangka, dan proyeksi. Memahami gaya pribadi, prasangka, dan proyeksi siswa berarti memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakteristik unik, sikap, dan pola pikir siswa dalam konteks pendidikan. Selanjutnya ada memahami kebiasaan pikiran yang membentuk dan menghambat pemahaman sendiri. Kebiasaan pemikiran yang membentuk pemahaman peserta didik berkaitan dengan pengetahuan diri, yaitu analisis kritis, kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara objektif dan mendalam. Nah, dengan mempertimbangkan argumen, asumsi, dan bukti yang mendukung atau menentang suatu pertanyaan. Dalam hal ini, peserta didik mampu memahami hal apa yang membentuk dan menghambat pemahaman mereka sendiri. Selanjutnya, menyadari apa yang tidak dimengerti. Contohnya, yang dilakukan siswa ketika menyadari ada hal yang tidak dimengerti adalah siswa akan bertanya selama proses pembelajaran kepada guru ketika sedang mengerjakan tugas maupun ketika di akhir pembelajaran saat siswa diberi kesempatan bertanya kepada guru mengenai materi yang tidak dimengerti oleh siswa. Dan yang terakhir, renungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Contoh konkret, siswa mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman pada materi
teks eksposisi, mereka mampu mengambil pembelajaran kritik sosial dan hasil penelitian sederhana teks eksposisi yang siswa tulis. Jika siswa dapat memahami arti pembelajaran dan mampu mengaplikasikan fungsi teks eksposisi di dalam kehidupan sehari-hari, maka peserta didik sudah dikatakan mampu merenungkan arti dari pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.